Apa nih? Cuman episode recap doang. Udah masuk final arc, masa dikasih recap? Recap bukan sekedar recap guys ya. Dan pembahasan Anda di video ini akan menjawab ada makna yang lebih dalam dari itu. Dan kenapa juga episode ini cukup penting. Jadi langsung aja kita bahas. Ini dia Kamen Z episode ke-44. Melanjutkan langsung ya dari episode sebelumnya. Jadi setelah kekalahan dari Punish Gore Nightmare, dan sekarang tinggal tersisa 2 Gore Nightmare lagi. Inilah aksi yang dilakukan oleh Oblivion Gore Nightmare, dimana dia akhirnya benar-benar ngomong dengan jelas ya. Kalau dari kemarin kan cekikikan kayak bocil mulu guys ya. Dan suaranya Naruto banget juga. Ya voice aktornya sama ya. Nemu itu mulai melupakan seluruh ingatannya satu persatu. Pertama, dari objek-objek di dunia mimpi yang hilang juga satu persatu. Bulan merah di dunia mimpi juga kan semakin gelap. Dan terbukti dari Nemu yang mempertanyakan lokasinya saat ini. Nah, ini di mana ya? The Lady Phantom kemudian muncul di hadapan Nemu dan menyarankan kepada Nemu agar melupakan semuanya. Karena The Lady Phantom merasa si Nemu ini sudah tidak membutuhkan semua itu. Nah, ini menjawab guys ya, kenapa The Lady Phantom ini tuh membiarkan aksi dari Oblivion Gore Nightmare. Walau di episode kemarin dia itu terlihat sedikit resah. Soalnya ini kan menyangkut anaknya nih. The Lady Phantom bilang kalau ini adalah sebuah prolog untuk menciptakan dunia indah yang secara khusus dibuat agar Nemu itu bisa hidup bebas. Tuh, jadi semakin menjelaskan juga guys ya kenapa The Lady Phantom ini tuh pro dengan aksinya dari si Oblivion. Mengungkit lagi juga soal prekognitif baku ya, dimana yang mungkin ini tuh menyinggung soal aksi dari The Lady yang mati-matian seorang diri menghancurkan markas besar kode di akhir prekognitif baku. Nah, karena tujuan dari The Lady adalah melindungi Nemu. Ini Anda tambahin juga guys ya. Kan pernah disebutkan juga oleh The Lady ya sebagai ibu dari Nemu, kalau dia itu ingin membuat dunia yang damai tanpa keberadaan kode. Nah, seharusnya ya itu sudah terwujud lewat aksi dari katastrofi Gore Nightmare yang banyak menghancurkan cabang-cabang kode. Dan juga lewat aksi Nox juga bisa kehitung tuh ya, yang menghancurkan pusat teknologi dari kode. Nah, ternyata itu belum cukup dong, dimana semua yang ada di dekat Nemu mau ikut dihilangkan juga. Nah, kalau ini guys ya, The Lady sebagai ibu dari Nemu ya, tingkat khawatirnya ya teman-temannya udah masuk level ekstrim ini. Dikasih kiasan sama The Lady Phantom ya, satu kepakan sayap kupu-kupu telah mengubah takdir dunia sekaligus kenyataannya. Nah, ini menyinggung soal ya Baku ya, yang sudah mengalami prekognitif. Makanya dia itu punya tujuan kan untuk menghindari hal seperti di prekognitif itu terjadi di kenyataan. Don't make my dream come true. Sesuai lagu Playback juga. Playback but I won't replay the shame ya. Oke, Baku itu udah berhasil mengubah takdir dengan melalui jalan yang berbeda. Dia itu mengambil path yang berbeda. Tapi kan karena ini Zeke jadi muncul. Zeke itu malah jadi tertarik nih sama Nemu ya. Dan jadi Nemu itu mainan. Karena tertarik menikmati mimpi buruk demi membuat nightmare di dalam diri Nemu itu berevolusi. Ya, bagian ini flashback ya teman-teman di episodenya. Tapi Anda persingkat dan bahas poin-poin pentingnya aja ya. Siksaan mental dari Zeke ini membuat Nemu ya pastinya menyalahkan dan juga membenci dirinya sendiri lama-kelamaan. Dan sampai juga pada titik di mana alam bawah sadarnya memunculkan kesadaran kalau Nemu itu tidak bisa melarikan diri dari mimpi buruk yang ditunjukkan kepadanya. Makin lama makin jadi minder diri dan juga skeptis gitulah ya. Secara tidak sengaja, The Lady nih ya, yang belum bersatu dengan Phantom waktu itu, tapi sudah mulai hilang kewarasan, melihat hasil tersebut melalui pintu hati. Dan akhirnya ya jadi gila guys. Dan puncaknya, The Lady membiarkan Phantom Gore Nightmare itu bersatu dengannya. Ya lagi-lagi demi Nemu guys. Jadi begitu ya. Bagian ini jadi menjawab juga alasan besar dan juga yang pastinya kenapa The Lady itu mau bersatu dengan Phantom Gore Nightmare. Bagian percakapan ini juga sekaligus mengkonfirmasi kalau nightmare yang ada di dalam diri Nemu dan juga berevolusi karena hati Nemu adalah Oblivion Gore Nightmare. Sebenarnya soal ini kita ya udah tahu sih ya, cuman kalau ada yang kayak ragu apa sih ultimate nightmare di dalam diri Nemu yang sering disinggung Zeke waktu itu. Nah, bagian ini tuh sudah mengkonfirmasi 100% ya, itu adalah Oblivion Gore Nightmare. Jadi ini gila juga nih. Jadi kita itu bisa tarik lagi nih ke bagian-bagian terciptanya para Gore Nightmare. Jadi kemarin juga kan udah banyak kan yang nambah-nambahin teorinya ya. Jadi yes gitu, nightmare kan memang sudah ada sejak zaman dulu kala, sejak zaman purba ya. Tapi memang terciptanya para Gore Nightmare ini tuh cukup unik dan sesuai dengan konsep dan juga nama-nama mereka. Jadi katastrofi itu kita udah tahu seperti apa. Dari Baku dan juga Zero ya. Dari Zero yang ingin menyelesaikan Zetsu jadi menambahkan kekuatan besar ya. Terus Punish itu kan dari kekosongan hati Zeke yang berakhir dengan dia yang menghukum para pendosa. Nah, karena menghukum makanya muncul si Punish ini kan ya. Dan Oblivion kan ini soal kehampaan
kehampaan. Nah, boleh kalian kesinambungkan sendiri korelasinya itu apa dengan si Nemu. Jadi nggak cuma sebatas Baby Nightmare yang makan kode Somnia Capsem aja kemarin ya. Bisa lebih luas lagi. Soal kehampaan. Itu yang di underline ya. Nah, soal Oblivion God Nightmare ini juga benar-benar sesuai dengan deskripsi. Di mana dijelaskan sama The Lady Phantom, kalau semuanya itu akan menuju kehampaan. Tidak ada eksistensi. Dan menurut The Lady Phantom, ini nggak apa-apa. Karena Nemu nggak butuh itu semua. Udah mulai freak nih. Nah, untuk menambah lagi kebahagiaan Nemu nih. Kan semuanya itu dihilangkan ya sama kekuatan dari si Oblivion. Kekuatan kehampaan. Ditambahkan lagi sama kekuatan ilusi dari The Lady Phantom nantinya. Kalau dipikir ini super ngeri guys ya. Ingatan lu seperti dihilangkan nih sepenuhnya nih ya. Udah kosong. Nah, nanti diisi lagi sesuai sama yang lu mau. Tapi itu semua hanya ilusi. Jadi ini tuh kombi nih dari Oblivion dan juga Phantom ini tuh mengerikan juga guys ya, kehampaan dan juga ilusi. Nah, dari sini kita itu sebagai penonton seharusnya sudah sadar ya, kalau episode ini bukan cuman filler dan juga recap semata, tapi pertarungan dengan Oblivion ataupun Phantom sudah dimulai. Dan start point-nya ya dari sini. Mereka itu memunculkan ability-ability mereka. Ini mereka mengakali dan juga menyisipkan ya filler dan juga recapnya dengan cukup cerdas menurut Ana. Apalagi filler dan recap ini Ana rasa juga cukup penting untuk menjadi jembatan menuju final battle dari Zetsu. Gak semua episode harus memperlihatkan adegan bertarung yang meledak-ledak guys ya. Dan Zetsu cukup berani di episode ini. Apalagi banyak hint penting yang bisa kita ulik juga. Nemu di sini masih ada kesadaran ya dan menolak saran dari ibunya ini. Nggak mau dia. Kelopak-kelopak bunga putih masih berjatuhan ya mencapai para pemimpi di dunia mimpi. Dan langsung menghapus mereka-mereka semua ini hanya dengan satu sentuhan. Satu sentuhan hilang, satu sentuhan hilang ya. Ini karena Nemu sendiri kan bisa mondar-mandir ya ke mimpi-mimpi para pemilik mimpi seperti di awal-awal cerita. Nah sekarang bahkan pemimpi-pemimpi ini tuh dihilangkan semua nih kayaknya satu persatu ya. Sik kemudian muncul dan ketawa ketiwi melihat kejadian ini. Sik di sini sadar kalau baik manusia maupun dunia ya akan lenyap. Di mana Nemu pada akhirnya akan melupakan kalau mereka semua itu pernah ada, termasuk Sik sendiri. Nemu kan ngebantah ya, mana mungkin gue lupa, apalagi orang nyebelin kayak lu. Sik justru menikmati dan juga menerima kenyataan ya, bisa dibilang ya, kalau skenario inilah yang selalu dia inginkan sebagai bentuk hukuman atas dosa-dosanya sendiri. Nah ini maksudnya gimana nih? Ya kilas balik lagi guys ya di bagian ini, sekalian Sik itu merenungi jalan hidupnya. Bagaimana segalanya itu dimulai menjadi buruk bagi Sik sejak dia itu menerima pistol sebagai hadiah ulang tahunnya saat dia kecil, iya kan? Dan kita itu baru banget diperlihatkan soal ini di episode kemarin dan udah Ana ulas lengkap. Lalu berujung juga ke Sik ya yang membunuh para penjahat dan juga para kriminal di dunia mimpi, termasuk ayahnya sendiri dan seterusnya. Dasar alasannya dan lain-lain sampai redemptionnya dan juga maksud-maksudnya soal ini sekali lagi Ana itu udah ulas lengkap banget di pembahasan kemarin. Di sini Sik itu dibuat bertanya-tanya. Nah, siapa nih yang pantas memberikan dia itu hukuman yang setimpal atas dosa-dosa yang dia lakukan? Pertama, apakah Kode yang cuman memanfaatkan Sik untuk menyempurnakan metode dream learning ya, dan juga mengambil kekuatan alami Sik ya, dan dimasukkan juga ke kode Somnia sebelum memvonisnya dengan hukuman penjara 1000 tahun. Nah dari sini Ana juga jadi pengen bahas lagi nih soal Sik yang disebut anomali kode Somnia, dimana tidak ada paksaan, malah Sik yang kayak secara sukarela menyerahkan diri untuk jadi kelinci percobaan dari kode. Jelas-jelas dia ngomong gitu di kilas balik guys. Dan kedua nih, apakah Punish God Nightmare yang udah menyatu dengan Sik untuk memperkuat diri karena memiliki pandangan serupa nih tentang memberi hukuman atau punishment kepada umat manusia sebelum akhirnya ya si Punish itu ngebuang atau mencapakan si Sik ya. Dan ketiga, atau Baku nih yang terus-terusan bertarung lawan Sik ya berkali-kali untuk mencegah rencana keji dari Sik, dan ya akhirnya berhasil juga kan ngalahin si Sik dan akhirnya membantu Sik mengatasi dirinya sendiri. Jadi Sik itu menganggap mereka semua tidak layak untuk memberikannya hukuman. Jadi konteksnya itu di atas guys ya, hukuman atas dosa-dosanya si Sik. Jadi siapa dong? Ya Nemu, satu-satunya sosok yang mampu melakukan hal itu. Jadi agak sedikit rumit emang soal ini guys ya. Sik itu beralasan kalau Nemu ini adalah antitesis dari Sik. Antitesis itu kayak bertolak belakang, kayak contohnya hidupnya kaya tapi jiwanya miskin. Alah, jadi pusing banget soal ini ya. Coba nih, Ana jelasin pelan-pelan ya. Jadi, baik Sik ataupun Nemu nih ya, lahir di bawah kekuatan kejahatan yang serupa. Nemu itu sebagai replika Nightmare, terlahir tidak wajar juga kan ya. Dan Sik itu terlahir sebagai putra seorang penjahat atau kriminal. Bener ya, oke? Tapi bedanya,
Kalau Nemu, dia ini seperti bekerja keras untuk membuktikan berkali-kali kalau eksistensinya ini alih-alih mengutuk dan juga lari dari takdirnya sendiri, Nemu ini tetap berusaha dan juga percaya bisa mengabulkan mimpi para pemilik mimpi. Jadi ke arah yang positif lah. Nah, cuman kan sayangnya, tindakan dia ini malah menciptakan nightmare yang sangat berbahaya di dalam dirinya sebagai efek samping. Coba kalian bandingkan sendiri dengan Zeke. Nah, itulah yang bisa Anda tangkap ya. Tidak ada percakapan yang ecek-ecek emang di Zetsu ini guys ya. Semuanya itu punya arti yang dalam. Memang tampak rumit sekali ya. Dan percakapan ini diakhiri dengan sebuah kelopak bunga yang jatuh ke tangan Zeke. Dan terlihat tubuhnya itu mulai terurai menjadi partikel cahaya. Jadi pas bagian ini kalian lihat. Kita itu diperlihatkan dengan kilas balik cepat momen-momen yang sudah terjadi antara Zeke dan juga Nemu. Tapi Nemu terlihat mulai kabur sama memori dan juga kilas balik ini. Dan langsung Nemu itu ngelupain Zeke. Maaf, kamu siapa ya? Sebelum benar-benar berpisah, Zeke itu mengucapkan terima kasih kepada Nemu ya untuk terakhir kalinya karena telah melupakan Zeke sebelum dia itu terhapus dari keberadaan. Bye-bye Zeke. Dari yang dilihat di depan mata dia, Nemu itu jadi tertegun gitu ya dan teringat lagi sama kata-kata ibunya tadi soal kekuatan Oblivion, yaitu semuanya akan menjadi hampa dan tidak ada eksistensi. Barulah Nemu itu panik lagi nih di sini ya. Nemu itu takut kehilangan lebih banyak orang yang dia kenal dan juga dia sayangi. Dan dengan kekuatan lucid dream-nya, Nemu itu memunculkan pintu hati dan pergi ke kediaman The Lady. Di mana di situ Nemu bertemu dengan karakter favorit kita semua akhir-akhir ini, yaitu si penahan Doxley akan Nox ya. Ini masih di dunia mimpi, terlihat dari outfit Nox juga. Di mana Nox itu lagi memandangi DX-nya tuh. Nox Driver ya yang sudah tidak berfungsi lagi dan juga udah berubah warna. Di case ini juga Nemu itu tetap menyalahkan diri sendiri karena nightmare-nya dia di konteks ini maksudnya si Oblivion ya dunia akan lenyap. Nemu itu minta tolong nih ke Nox ya, tapi Nox itu masih sama seperti episode kemarin responnya saat berinteraksi dengan si Fujimi. Dia itu bukan nolak, tapi emang secara jujur di sini bilang dia itu sudah tidak punya kekuatan lagi. Dan nggak tahu juga ya kalau dia itu masih ada kekuatan, apakah dia itu akan menolak atau tidak. Soalnya dia bilang, ya tujuan dia sudah tercapai, menghancurkan kode. Ya udah, gue ngapain lagi sekarang ya? Langsung kayak pria tanpa arah gini ya, sejak episode 42 nih si Nox ya. Dimana kita di bagian Nemu yang bertemu dengan Nox ini dikasih kilas balik saat kode Somnia Capsem itu diaktifkan kembali oleh Lord 3 dan juga dengan kematian ketiga Lord sampai ke Nox yang berhasil menghancurkan pusat teknologi dari kode ya. Gak usah kita bahas secara spesifik ya, udah pada tahu dan udah ngebahas lengkap juga. Yang terjadi pada Zeke sebelumnya ya terjadi juga kepada Nox ya. Jadi kelopak bunga putih jatuh ke pundaknya Nox dan langsung tanpa babi bu karena ini ya Nemu langsung melupakan si Nox ya. Sebelum Nox menghilang, Nox itu menyampaikan pesan bijak terakhir kepada Nemu. Soal Nemu yang jangan sampai melupakan mimpinya. Dan hilang deh. Doxley-nya menghilang ya. Di sini menyisakan Nox drivernya yang sudah tidak berfungsi jatuh ke tanah. Nemu itu lanjut berkelana lagi dan kali ini ke Zetsu Room. Baru nyampe udah disambut sama pemandangan Minami yang diambang menghilang ya. Dan Baku itu lagi nggak terima. Terlihat jendela di Zetsu Room-nya terbuka yang mungkin menyebabkan kelopak bunga putihnya jadi bisa masuk gitu ke dalam ruangan ini dan nyentuh si Minami kali ya. Kalau pakai logika, ya kenapa nggak ditutup aja itu jendelanya? Ya ini bercanda aja guys ya. Kalau kayak gitu kan ya plotnya ntar ya jadi nggak jalan ya. Jadi nggak cuma Nemu aja yang ngelihatnya itu sakit hati ya. Tapi ini tuh membuat orang lain juga secara nggak lain ya. Pastinya jadi terpukul ya. Mereka itu harus kehilangan orang-orang terdekat mereka. Seperti Baku juga yang harus ditinggalkan oleh adiknya ini ya. Nemu kemudian memberitahu Baku yang masih berduka dicampur dengan rasa ketakutan juga. Kalau dia di sini terus melupakan semua orang. Dan mereka semua akhirnya menghilang satu persatu. Pernyataan Nemu ini juga semakin terbukti ya saat Fujimi dan juga Nasuka hendak memasuki kamar tidur Baku melalui jendela seperti biasa. Mereka juga langsung lenyap dari keberadaan. Di titik ini juga kayaknya ingatan Nemu perlahan-lahan udah mulai semakin kosong nih ya. Ibarat kayak harddisk ya didelet-deletin tuh satu-satu. Dimana dia itu bilang, aku sudah tidak bisa mengingat siapapun. Kalau karakter Baku kayak bocil, wah udah pasti Baku itu langsung geram dan nyalahin Nemu ya. Tapi di sini Baku ya yang lagi sedih-sedihnya nih malah berusaha menenangkan Nemu. Dan gak lama kelopak bunga putih jatuh ke pundak Baku. Harusnya di momen ini Baku itu langsung lupa. Tapi ini kan Nemu lagi interaksinya sama MC kita ya. Dan ini juga yang jadi salah satu highlight di episode ini. Makanya dibikin lebih dramatis dengan durasi yang lebih lama juga dibandingkan dengan orang-orang yang menghilang sebelumnya ya. Nemu tahu nih
sama apa yang terjadi selanjutnya. Makanya di sini dia itu kayak seperti hancur gitu secara mental ya. Dan dengan jujur berkata, tidak mau melupakan Baku. Sambil kita itu diperlihatkan dengan kilas balik lagi dengan momen saat Baku itu bersama dengan Nemu. Saat mereka itu menjalankan misi bersama ya, saat-saat senang, saat-saat lucu, saat-saat sedih lah ya. Dan Baku menegaskan kalau dia tidak akan pernah melupakan Nemu. Bahkan jika Nemu pada akhirnya harus ngelupain Baku. Baku secara jujur juga berkata gitu ya, kalau dia itu mendapat banyak kebaikan dari si Nemu ya. Ya walau overall agak pelangap-pelongo ya di beberapa bagian ya, tapi harus diakui beberapa episode terakhir, sekali lagi beberapa episode terakhir, Nemu ini cukup berandil guys ya. Jadi nggak cuma lewat kekuatan lucid dream-nya aja yang udah bangkit sepenuhnya, tapi lewat pemikiran dan juga rasa percaya dia yang secara tidak langsung seperti kayak menuntun Baku juga yang kadang-kadang ya suka kebingungan gitu ya sama decision dia gitu. Ini kita itu harus akui secara objektif guys. Banyak keputusan yang Baku ambil juga kan berkat banyak masukan dan juga pemikiran dari Nemu mengenai baik buruknya itu seperti apa. Tapi ya timbal balik juga ini ya, karena Baku sendiri juga udah nggak terhitung kan jumlahnya nolong Nemu itu terus-terusan. Dan mempercayai Nemu juga bahkan saat tidak ada seorang pun yang melakukan itu. Baku tetap percaya. Dan yang lebih penting, percaya pada mimpi dan juga ideologi Nemu tak peduli seberapa mustahil kelihatannya. Nah itu dia guys, timbal baliknya ya. Di sini Ana sampai breakdown timbal balik masing-masing biar lebih dapat makna perpisahan ini harusnya tuh ya memang bisa sedalam itu guys. Di kilas balik ini nggak cuma momen Nemu sama Baku doang ya, tapi bersama karakter-karakter lain yang diperlihatkan bagian wajahnya itu mulai menghilang atau mulai blur ya, yang menjadi tanda kalau Nemu itu sudah lupa dengan mereka-mereka ini. Di saat-saat terakhir Nemu itu meluk Baku karena dia itu desperate banget ya, nggak mau ngelupain Baku. Scene yang sangat deep dan kesukaan kaum-kaum yang suka nonton drama romance pasti ini ya, dan juga para fan girl tokusatsu pastinya, dimana Baku berjanji sebelum Nemu lupa kalau Baku bakalan nyelamatin Nemu. Tapi sayangnya ya yang tidak diinginkan terjadi juga ya. Ingatan Nemu saat bersama Baku mulai pudar. Jadi buka Baku di memorinya itu langsung burem ya, atau langsung blur seperti yang kayak tadi karakter-karakter lain. Dan ya udah, pelukannya dilepaskan dan Nemu bertanya, "Kamu siapa ya?" Baku langsung sedih banget ya sama reaksi Nemu ini dan juga meminta maaf karena belum berhasil menemukan Nemu. Tanpa secara sadar kita juga ini ya baru tahu ya, finding Nemu itu belum berhasil guys ya. Nah, makanya hal ini tuh terjadi ya. Karena belum berhasil menemukan Nemu, hal ini terjadi ya. Nemu itu balik lagi ke mode pelangat-pelongo karena nggak tahu pria yang ada di depan dia sekarang itu siapa. Di detik-detik menghilang, Baku itu memunculkan mawar biru dan juga memberikannya kepada Nemu dan juga bilang kalau suatu saat nanti mimpi Nemu itu akan terwujud. Seiring keberadaan Baku mulai memudar juga, The Lady Phantom kemudian muncul di Zetsurum menyatakan kalau Baku tidak akan pernah bisa mewujudkan mimpi Nemu. Nah, karena apa? Karena dunia yang akan diciptakan nih oleh The Lady Phantom untuk Nemu nantinya, Zetsu itu sudah tidak dibutuhkan lagi. Dan dibalas sama Baku lewat deklarasi yang pernah ia katakan sebelumnya, sebelum melawan katastrofi Gore Nightmare. Dreams surpass nightmares. Dan udah, Baku menghilang. Walau Baku sudah dilupakan sama Nemu, ada detail kecil di sini teman-teman ya. Jadi saat Baku menghilang, ada sebutir air mata menetes tuh dari mata Nemu ya. Nah ini mohon maaf ya kalau Ana salah guys ya. Entah ini tuh bekas dia itu abis nangis tadi, atau ini tuh memang ada detail kecil yang diselipkan nih ya. The Lady Phantom menyatakan dan juga kayak mengalihkan kalau semua yang dialami oleh Nemu hanyalah mimpi buruk yang panjang. Dan bilang juga kalau Nemu akan segera terbangun. Nemunya ya percaya aja sama kata-kata ini. Oh, ini mimpi doang ya. Episode ditutup dengan Nemu yang berjalan keluar, di mana dunia mimpi masih dijatuhi dengan kelopak bunga putih ya. Jadi hujan kelopak bunga putihnya menghilang dan bersamaan dengan The Lady Phantom yang bilang kalau ini adalah saatnya untuk mewujudkan mimpi dari Nemu. Saatnya menciptakan dunia tempat di mana Nemu itu bisa bahagia. Bagian yang sedih itu saat mawar biru dari Baku dijatuhin sama Nemu. Karena dia itu pasti udah lupa yang ngasih itu siapa guys ya. Nah tapi nggak tahu kenapa Ana itu berpikir kalau mawar biru ini bisa jadi penanda dan juga hint penting nantinya. Dimana kalau kalian googling aja sedikit nih ya arti dari mawar biru ya. Mawar biru secara umum menyimbolkan misteri, keunikan dan juga sesuatu yang tidak terjangkau atau nyaris mustahil. Karena tidak tumbuh secara alami, bunga ini juga sering dimaknai sebagai perwujudan cinta yang langka, keajaiban, serta harapan akan sesuatu yang luar biasa. Nah, udah tahu ya, berarti akan ada keajaiban lah yang dilakukan oleh Baku untuk menyelamatkan Nemu. Tampak mustahil memang, tapi itu benar-benar bisa dilakukan oleh Baku.
The Lady Phantom menutup mata Nemo dengan tangannya dan berseru ketika Nemo membuka matanya, dunia yang Nemo inginkan akan hadir. Dan dunia Nemo adalah, ya, bersambung. Episode yang begitu dalam, gak ada gelutnya sama sekali. Kalau ada juga kan di bagian kilas baliknya doang ya, dimana itu kan pasti udah kita lihat. Nah, harusnya episode kayak gini itu makanan Bapak Kazuya Kamihoryuchi. Tapi sayang sekali sutradara episode kali ini bukan beliau, guys. Jadi Teruaki Sugihara episode kali ini sutradaranya ya, sutradara spesialis action malah. Ya agak menyayangkan, tapi episode ini ya sudah cukup baik lah. Kita itu benar-benar diperdalam dengan diperlihatkan Nemo yang kehilangan ingatannya secara perlahan satu demi satu. Emang enaknya itu dibikin slow banget seperti ini dibandingkan fast pace ya. Seperti yang Anda bilang ya, pertarungan melawan Oblivion dan juga Phantom ya sudah dimulai dari sini guys ya. Dimana mereka itu seperti memadukan kemampuan mereka masing-masing, yaitu kehampaan dan juga ilusi untuk Nemo seorang nih. Episode minggu depan mungkin kita akan diperlihatkan dengan Nemo yang menjalani kehidupan barunya di dunia khusus untuk dia ini. Di dunia baru khusus untuk dia ya. Dimana karakter-karakter lain akan tetap ada, cuman beda peran. Sudah jelas ini tuh ilusi dari si Phantom ya. Harusnya ya nggak akan boring sih guys ya. Dimana kita nonton juga pasti jadi penuh kecurigaan gitu. Memang kayak banyak lucu-lucuannya, kayak normal aja, kayak daily life Nemo yang kayaknya balik lagi jadi idol, tapi kayak penuh kecurigaan ya. Dan yang bikin penasaran guys, gimana cara Baku atau yang lain itu membalikan keadaan ini. Overall episode ini ya cukup menarik, jadi bukan cuma sekedar filler ataupun kilas balik. Jadi silakan kalian komentar juga pendapat kalian. Thank you guys.